Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di aksi nyata. Topik asesmen awal pembelajaran numerasi yaitu kemitraan dengan inovasi. Melaksanakan asesmen awal pembelajaran numerasi adaptasi paham TAR atau Teaching at the Right Level. Bersama saya Dedi Soleman, SPD dari SD Negeri Selawi Wetan 01. Apa itu asesmen? Asesmen adalah merupakan proses pengumpulan dan pengelola informasi untuk mengetahui kebutuhan belajar, perkembangan, dan pencapaian hasil belajar. Tujuan asesmen awal pembelajaran yang pertama untuk memetakan peserta didik berdasarkan kemampuan, sehingga guru dapat merancang pembelajaran sesuai kebutuhan peserta didik dan memaksimalkan potensi unik pada setiap peserta didik. Kedua, mengetahui kekuatan dan kelemahan peserta didik. Ketiga, mengukur kemampuan peserta didik. Rancangan pembelajaran. Merancang asesmen awal pembelajaran yang pertama yaitu merancang pembelajaran berdasarkan gaya belajar peserta didik. Kemudian yang kedua, kelompokkan peserta didik berdasarkan minat, topik, atau kemampuan bersama untuk menyelesaikan suatu tugas. Yang ketiga, menilai suatu pembelajaran lebih menggunakan penilaian formatif. Yang keempat, mengelola kelas untuk menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung. Yang kelima, terus melakukan refleksi dan menyesuaikan materi pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan peserta didik. Yang keenam, merencanakan jadwal, durasi atau waktu, dan lokasi yang dilakukan. Rencana jadwal dan lokasi. Lokasi ada di SD Negeri Selawi Wetan 01. Jadwalnya setiap hari Rabu di bulan September 2023. Teori adaptasi Padham Tak. Kegiatan pembelajaran dengan menerapkan pendekatan TAR. Menggunakan metode pemberian tugas dalam pembelajaran dengan dilengkapi lembar kerja interaktif yang dirancang khusus sesuai maksud pembelajaran. Pendekatan TAR adalah pendekatan pembelajaran yang mengacu pada tingkat kemampuan peserta didik. Asesmen numerasi sederhana adaptasi Padham Tak. Asesmen numerasi sederhana adaptasi Padham Tak Teaching at the Right Level terbagi menjadi dua, yaitu satu, pengenalan bilangan, yang kedua, operasi bilangan. Rencana adaptasi asesmen. Adaptasi yang digunakan adalah adaptasi Padham Tak Teaching at the Right Level. Merancang instrumen asesmen. Yang pertama, pedoman asesmen atau panduan asesmen. Yang kedua, lembar soal asesmen. Yang ketiga, lembar asesmen individu. Pedoman asesmen. Panduan asesmen awal pembelajaran numerasi, bilangan, dan operasinya. Adaptasi Padham ini bisa dilihat sendiri ya. Nanti ada materi dan alat dan waktunya ini ya, 15 menit. Ini saya copy dari modul. Lembar soal asesmen. Ini contohnya ya, lembar soal asesmen awal pembelajaran numerasi, bilangan, dan operasinya. Adaptasi Padham Tak. Nih, contohnya seperti ini ya. Seperti ini. Bisa dilihat sendiri ya, Bapak Ibu. Lembar asesmen individu. Ini contoh lembar asesmen individunya seperti ini ya. Nanti Bapak Ibu bisa dituliskan. Ini di contoh PMM yang di modul itu ada seperti ini. Tinggal di copy dan di modifikasi ini Bapak Ibu. Ini bisa dilihat sendiri ya Bapak Ibu. Membuat penilaian siswa individu. Berikut ini saya lampirkan dokumentasi kegiatannya ya Bapak Ibu. Ini dokumentasi kegiatan. Bisa dilihat foto-fotonya ya. Ini adalah bukti penyebaran aksi nyata di YouTube dan screenshot PA.
Berikut ini adalah umpan balik peserta didik. Ya, yang pertama, pengalaman yang menyenangkan belajar bilangan. Yang kedua, perasaan sangat senang. Ya, mereka sangat senang. Yang ketiga, peserta didik termotivasi dalam belajar. Yang keempat, semakin semangat dalam belajar. Ya, bisa dilihat dalam fotonya, mereka sangat antusias dalam pembelajaran. Ya, semangat sekali mereka pelajaran metode Batam. Berikut ini saya tampilkan dokumentasi umpan balik peserta didik. Ya, ini para peserta didik maju yang memberikan umpan baliknya, lalu ditempel di papan tulis. Ya, satu persatu mereka maju. Ya, mereka sangat senang dengan pembelajaran hari ini. Kesimpulannya yaitu asesmen merupakan proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengetahui kebutuhan belajar, perkembangan, dan pencapaian hasil belajar peserta didik yang hasilnya kemudian digunakan sebagai bahan refleksi serta landasan untuk meningkatkan mutu pembelajaran. Tujuan asesmen yaitu mengidentifikasi karakteristik peserta didik di dalam kelas, mengetahui kekuatan dan kelemahan peserta didik, mengukur kemampuan peserta didik. Untuk refleksi setelah mempelajari modul ini dan membuat aksi nyata yang saya buat dalam bentuk video YouTube dan saya praktekkan langsung sama peserta didik, saya mendapatkan pengalaman baru yang sangat bermakna, yaitu yang pertama bagi peserta didik, pelaksanaan pembelajaran metode teori adaptasi Park Hamta menjadikan peserta didik semakin bersemangat dalam mengikuti pembelajaran di kelas. Bagi saya sendiri sebagai pendidik yaitu memudahkan guru dalam proses pembelajaran di kelas karena pembelajaran berfokus pada peserta didik. Langkah berikutnya adalah melaksanakan pembelajaran metode teori adaptasi Parkham di kelas. Terima kasih, semoga bisa dipahami dan bermanfaat untuk kemajuan pendidikan di Indonesia dan juga bisa menginspirasi buat Bapak dan Ibu semua di seluruh Indonesia. Salam dan bahagia guru hebat Indonesia. Cayo, semangat!